Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya, kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali gitu kan. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Berita terupdate ya, jadi mohon maaf baru bisa menyapa rekan-rekan semua karena memang kemarin masih ada beberapa hal pendampingan kasus dan juga ada amanah dan tugas yang harus dijalankan. Berbicara berita terupdate kali ini memang soal kritik mengkritik gitu ya. Jadi yang sempat heboh kemarin yang memang sampai saat ini kalau kita cermati bersama. Cuma memang ya ini saya pakai baju Barcelona ya. Jadi memang tadi malam itu di leg 1 Barcelona habis dihajar PSG 4-1 gitu kan. Jadi sejak tadi malam memang ya bisa dikatakan kritik atau masukan, ya bahkan bullying gitu kan. Sama teman-teman itu kan ya, tahu karena teman-teman juga tahu Kak, saya pendukung Barcelona itu kan. Ya nanti kita lihat saja di leg kedua lah, kita hajar habis PSG itu kan. Ya istilah kritik dan mengkritik ataupun bahasa kasarnya bullying itu kan ya anggap aja itu sebuah vitamin ataupun anggap aja itu sebuah nutrisi yang ya buat kita ketawa-ketawa ataupun bisa dikatakan sebagai masukan itu kan ya. Kalau tadi malam memang Barcelona mainnya juga ya kurang maksimal ya, jadi harus ada pembenahan di semua lini itu kan, yaitu berbicara soal kritik mengkritik gitu kan dalam dunia sepak bola. Kali ini saya coba menganalisis dari berita yang masih update itu kan, jadi tepatnya tanggal 8 Februari Presiden di dalam salah satu pidatonya ingin masyarakat ataupun publik agar lebih aktif untuk menyampaikan kritik. Kemudian selang beberapa waktu, tepatnya di 9 Februari itu kan bertepatan dengan hari Pers Nasional juga. Jadi kemudian dikuatkan oleh Setkap agar pemerintah khususnya lebih dikritik secara terbuka, secara kritis, secara pedas dan keras gitu kan. Kemudian juga sempat bergulir beberapa pihak yang menanggapi pernyataan presiden tersebut. Ada yang ini apaan sih, ini gimmick politik atau gimmick publik gitu kan. Ada juga yang menyampaikan kita apresiasi ini presiden berani juga untuk dikritik. Ada juga yang pada posisi tengah ataupun dalam posisi lainnya itu, jadi masih mempertanyakan niat presiden itu seperti apa. Kemudian memang dalam berbagai kesempatan baik mereka yang berada di dalam pemerintahan, kemudian dari beberapa tokoh juga memberikan statement dan juga pernyataan publik, bahkan juga mantan presiden kita Pak SBY, kemudian mantan Wapres Pak JK juga sempat memberikan respon kepada publik soal kritik mengkritik ini sendiri. Kemudian kalau kita cermati juga ada hal yang kontradiksi sebenarnya ketika kita sedikit benturkan bahwa salah satu pernyataan Kemenko Polhukam itu kan ketika tahun 2021 ingin diaktifkan tim cyber. Jadi akan lebih aktif untuk menyasar di dunia maya ataupun sosial media yang berkaitan dengan kritik mengkritik ataupun dengan redaksional dan pemilihan kata lainnya. Nah, akhirnya setelah bisa dikatakan ini kan memang tes ombak ke publik ya, ini kan memang setelah presiden menyampaikan hal tersebut memang berbagai pihak memberikan statement dan juga tanggapan, dan sampai pada akhirnya kurang lebih 1 minggu, tepatnya 16 Februari kemarin, bahwa jika undang-undang ITE khususnya dijadikan parameter tidak memberikan rasa keadilan, maka presiden sudah memberikan lampu hijau untuk
direvisi. Nah, kita tunggu bersama. Ini sebagai pengantar saja dari saya itu kan. Nah, sebentar saya bacakan basis datanya ya. Ini saya kutip dari kompas.com. Jadi, kalau Jokowi minta dikritik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Kalimat ini merupakan penggalan dari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan sambutan pada laporan akhir tahun Ombudsman RI Senin 8 Februari lalu. Sebelumnya di hari pers, Jokowi juga menyinggung soal ruang diskusi dan kritik. Pernyataan mantan Wali Kota Solo ini ditanggapi beragam. Sebagian kalangan menilai pernyataan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan kondisi kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini. Pasalnya di era Jokowi, banyak aktivis, tokoh yang aktif melempar kritik ditangkap dan ditahan polisi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri itu kan memang dalam beberapa kasus khususnya mereka yang aktif menyampaikan kritik yang berada di luar pemerintahan memang cepat sekali proses hukumnya. Kemudian juga bagaimana menafsirkan pasal-pasalnya juga cepat sekali berbeda ataupun bertolak belakang dengan mereka yang bisa diindikasikan berafiliasi dengan yang di dalam pemerintahan. Ini kan memang kalau tolak ukurnya seperti apa memang sulit, cuma memang akal dan nalar sehat publik itu kan sudah cerdas untuk menilai ini kasus yang seperti apa itu kan. Saya lanjutkan. Indeks demokrasi merosotnya indeks demokrasi Indonesia seolah menegaskan menurutnya kualitas demokrasi di negeri ini menurut laporan tahunan The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia berada pada peringkat ke-64 dunia. Sangat merosot ini, memang memalukan ini kan. Dengan skor 6,8, posisi Indonesia tertinggal dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Nah, ini seharusnya menjadi tamparan dan juga menjadi warning keras pada pemerintah itu seharusnya itu kan. Dalam beberapa dekade Pak, masa kalah juga dengan Timor Leste, kemudian negara tetangga kita Malaysia itu kan. Saya lanjutkan. Dalam laporannya, EIU mencatat 5 instrumen penilaian indeks demokrasi yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Skor untuk kebebasan sipil paling rendah ketimbang 4 instrumen lainnya, yaitu 5,59. Dan memang jangankan masyarakat sipil ya, akademisi bahkan gerakan mahasiswa kalangan intelektual pun juga tidak luput dari sasaran mana ini yang dianggap pro dan tidak pemerintah ini kan. Nah, ini memang ukuran yang jelas sekali ya menurut pandangan saya, karena juga memang mengerikan juga indeks demokrasi kita itu kan. Itu sepintas basis data yang saya bacakan ya dari berita. Menyikapi hal seperti ini pandangan saya seperti apa? Sebenarnya kalau kita berbicara istilah kritik dan mengkritik, ini kan memang bahasa ataupun redaksional secara umum yang dipahami bahwa kritik. Nah, kemudian juga diadopsi dari presiden tadi. Sebenarnya kritik ini kan identik dengan menyampaikan pendapat di muka umum ini kan. Jadi amanah dan mandat demokrasi ataupun reformasi itu kan memang ada regulasi kan yang dirubah di awal-awal reformasi, yaitu Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum Oktober 98. Kemudian 1 tahun setelah itu muncullah Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Artinya linear juga dengan amandemen konstitusi, khususnya pembedahan pasal 28 yang ada A sampai C, khususnya di poin C itu kan memang batasan limitatif bagaimana warga negara menyatakan pendapat. Berkaitan dengan ini saya sudah
banyak menjelaskan ya secara konstitualisme ataupun dalam konteks kebebasan warga negara, tolak ukur hukumnya, dan seperti apa bisa dilihat pembahasan saya sebelumnya. Kemudian kalau mandat dan reformasi dan demokrasi ini dihianati bisa dikatakan, karena juga indeks demokrasi kita merosot sedemikian rendahnya, lalu sebenarnya tolak ukurnya seperti apa? Sebenarnya tolak ukur kritik dan mengkritik ini memang sudah jelas ya, kalau secara regulasi undang-undang memang penggunaan undang-undang ITE yaitu 11 2008 Junto 19 2016 khususnya di pasal 27 dan 28. Dan memang pasal 27 dan 28 bisa dikatakan memang pasal karet, elastis, dan tafsir subjektif. Di sana ada delik hukum umum, ada delik biasa, terkadang penerapannya dicampur aduk, kemudian juga ada beberapa yang digunakan selektif, kemudian juga beberapa digunakan tidak kumulatif. Dan bahkan memang khususnya di pasal 28 dalam pandangan saya memang redaksional ataupun original intent berkaitan dengan undang-undang tersebut adalah ada hubungan kausalitas atau variabel, yaitu sebab dan akibat. Khususnya adalah akibat yang ditimbulkan. Kalau berbicara sebab, sebenarnya kalau kita telusuri banyak sekali kan akun-akun anonim ataupun bisa dikatakan buzzer-buzzer sekarang yang sungguh meresahkan dan bisa dikatakan mengerikan bagi kehidupan demokrasi. Cuma pasal 28 tersebut originnya antara sebabnya dan tidak melulu sebab, maksud saya akibat yang ditimbulkan. Makanya ketika ada hal yang sampai berakibat meresahkan sampai ke publik dan ada indikasi di SARA, kemudian ada efek yang timbul, disitulah baru ada penindakan. Cuma ini kan memang penegak hukum memiliki tafsir subjektif dan objektif. Lalu kalau kita berbicara tolak ukur bagaimana polisi untuk menyikapi tersebut, saya bisa melihat ini di salah satu Twitter Cyber Polri, karena kan memang tugasnya Polri. Salah satu ada 4, yaitu di sana ada fitnah, kemudian berita bohong, penghinaan, dan ujaran kebencian yang masuk dapat dipidana. Itu ada 4. Di luar itu bisa dikatakan tidak dipidana. Cuma pertanyaannya adalah yang di luar 4 tersebut seperti apa? Apakah kritik, partisipasi politik berwarga negara, kemudian bagaimana keikutsertaan berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan juga aktivis untuk mengawal good governance di Indonesia seperti apakah masuk di sana? Nah, ini kan memang tafsirnya ada subjektif. Apalagi kalau tafsir selektif, ini yang bahaya. Kenapa saya katakan seperti ini? Tafsir selektif ini kan bisa dimaknai bahwa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ada yang diproses, ada yang dibiarkan. Nah, kalau tafsirnya adalah selektif, ini berbahaya. Karena ada indikasi ataupun pergeseran nilai, ada value yang digeser. Di sana bisa dikatakan berpotensi rekayasa kasus. Ini yang berbahaya, dan tolak ukurnya memang tidak bisa dilihat jelas. Cuma nalar publik saya rasa juga bisa cerdas untuk memahami keterkinian kehidupan demokrasi itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan hal ini, setelah ada beberapa tolak ukur, bagaimana kita menyikapi? Sebenarnya kritik ini jadikan saja sebagai vitamin demokrasi, sebagai nutrisi kehidupan berbangsa dan bernegara, pun juga harus dijadikan sebagai warning bagi pemerintah khususnya agar bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Itu sebenarnya. Cuma sekarang kan istilahnya ada lapor-melapor, sedikit-sedikit laporan dan sebagainya. Cuma ini memang negara lapor-melapor ini bahaya bagi saya, menurut pandangan saya, karena konteks demokrasi ini kan kalau cuma dimaknai cuma subjektif, cuma redaksional lapor-melapor, ini kan memang juga membahayakan demokrasi. Apalagi ketika kritik itu dimaknai ngambekan dan baperan dari oknum ataupun pihak tertentu, ini juga lebih berbahaya kembali. Makanya
kritik ini sekali lagi harus dijadikan sebagai vitamin demokrasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Agar demokrasi kita sehat, karena saya katakan demokrasi kita memang lagi sakit akut itu kan. Pun juga agar fondasi hukum kita bisa kokoh kembali. Demikian ya, singkat bisa saya sampaikan, insya Allah nanti bisa disambung lagi. Jadi kita tunggu saja political will dari pemerintah khususnya setelah Presiden memberikan lampu hijau agar merevisi Undang-Undang ITE. Insya Allah ini akan saya kupas tuntas di sesi selanjutnya. Karena kita tunggu langkah Presiden ini kan memang banyak yang meragukan langkah Presiden itu kan. Kalau berkaitan dengan soal kebebasan ekspres, kita tunggu bersama nanti. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.